Shalom sahabat Mitra Remah. Hari ini tanggal 4 Maret 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 9 sampai 13 yang berkata demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan. Yang saya beri judul hari ini adalah tuaian yang istimewa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya beri judul tuaian yang istimewa? Karena ada beberapa hal yang dahsyat terjadi di dalam peristiwa Yesus dan para murid memberi makan 5.000 orang ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tuaian, itu hanya bisa terjadi kalau ada taburan. Saya ulangi, tuaian itu hanya bisa terjadi kalau ada taburan. Yang berikut, kalau saudara mau tahu, tuaian yang saudara dan saya dapatkan itu sesuai jenisnya dengan taburan saudara dan saya. Misalnya, jika saudara menabur kasih, saudara pasti akan menuai kasih. Jika saudara menabur doa, saudara dan saya pasti akan menuai doa. Jika saudara menabur ketidakadilan, pasti ada tuaian ketidakadilan. Jika saudara menabur uang, saudara akan menuai uang. Jika saudara menabur makanan, saudara pasti akan menuai makanan. Nah, kita mau lihat apa sih istimewa tuaian yang terdapat di dalam Yohanes 6 dari pembacaan kita tadi. Tuaian yang istimewa yang saya sebutkan dalam judul itu adalah memiliki beberapa hal. Yang pertama, saudara dan saya harus lihat, tuaian yang istimewa itu ternyata tuaian yang terjadi paling cepat di sepanjang sejarah kehidupan ini. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ada orang yang menabur, dia pasti menuai, tapi tidak dalam 1 hari. Petani padi saja kalau dia menabur, dia pasti tunggu hasilnya paling tidak 3 bulan dan seterusnya. Atau 1 minggu ada orang-orang yang menabur tanaman, benih tanaman pasti baru tumbuh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Tapi ini saudara perhatikan, istimewanya adalah taburan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid ini dapat menuai, mendapat tuaian dalam 1 hari itu juga. Makanya tadi saya katakan ini tuaian yang paling istimewa. Buktinya apa? Mereka hanya menabur 5 roti, perhatikan. Dan kemudian mereka selesai menabur, orang-orang sudah makan dan kenyang, Alkitab bilang tadi. Dan Yesus menyuruh para murid mengumpulkannya, terdapat sisa 12 bakul penuh. Saya mau beritahu saudara, itu bukan sisa, tapi itu membuktikan bahwa ada tuaian dari 5 roti tadi. Sehingga mereka mengumpulkannya di bakul. Ada 12 bakul penuh. Ini benar-benar dahsyat. Dan saya mau beritahu rahasianya buat saudara. Mengapa tuaian itu begitu istimewa dan memiliki waktu yang cepat dari waktu taburannya? Ada rahasianya. Dan kita harus ambil rahasia itu pagi ini. Rahasia pertama, tuaian itu istimewa dan mendapat hasilnya dalam 1 hari dengan waktu yang cepat. Itu yang pertama
adalah karena benih yang mau ditabur itu diletakkan di tangan Yesus. Saudara tahu yang punya benih roti itu seorang anak loh. Anak itu memberikannya kepada para murid, dan para murid itu memberikan benih roti itu kepada Yesus. Ini kunci istimewanya. Waktu akan menabur roti itu, benih itu ternyata singgah mampir di tangan Yesus. Dan kemudian benih itu diangkat oleh Yesus untuk didoakan. Saya mau beritahu saudara di rahasia pertama ini, jika saudara mau mengalami tuaian yang dahsyat, yang istimewa seperti yang terjadi di dalam Yohanes 6 ini, setiap benih yang saudara dan saya punya harus kita bawa kepada Yesus terlebih dahulu. Kita letakkan di tangannya, kita berikan kepadanya supaya dia lakukan sesuatu dengan benih itu sebelum kita taburkan. Ini rahasia pertama. Berapa banyak saudara dan saya melihat ketika orang menabur, dia berpikir ya dia punya taburan, punya benih, lalu dia melepaskan begitu saja. Tapi pagi ini Tuhan mengajar kita bahwa mari sebelum kita menabur benih itu, kita letakkan di tangan Yesus, kita bawa di dalam doa, dan biarkan Yesus melakukan sesuatu dengan tangannya atas benih yang akan kita tabur. Yang kedua, ternyata mengapa dia mengalami tuaian yang sangat istimewa waktu dia menabur dan mereka menabur dan kemudian habis itu langsung menuai dalam satu hari. Perhatikan, ternyata rahasia yang kedua, Yesus benar-benar menunjukkan bagi mereka bahwa benih mereka yang akan ditabur adalah benih yang istimewa, benih yang unggul. Kenapa benih yang unggul? Karena benih itu sudah singgah di tangan Yesus. Waktu benih roti itu ada di tangan anak, di tangan murid, itu benihnya biasa, roti yang biasa. Tapi waktu itu sampai ke tangan Yesus, benih itu dirubah menjadi benih yang istimewa, yang premium, yang jika dilepaskan hasilnya pasti dahsyat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menaruh benih kita kepada Yesus sebelum kita menabur, benih itu bukan saja menjadi dahsyat, tapi Yesus akan mengubahnya menjadi benih yang akan menghasilkan tuaian yang istimewa. Yang ketiga, rahasianya mengapa tuaian itu begitu istimewa dan dahsyat. Saudara tahu, yang ketiga, Yesus memilih tanah bagi mereka untuk menaburkan benih itu. Tanahnya mana? Ya, Yesus suruh 5.000 orang disuruh kumpul 50-50. Mereka disuruh duduk. Mereka diibaratkan tanah yang siap menerima benih roti tadi. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, jikalau saudara mau mengalami tuaian yang istimewa, ingat, tanah tempat kita menabur benih harus tanah yang benar-benar ditentukan oleh Yesus. Tanah yang benar-benar Tuhan menentukan di mana saudara dan saya harus menabur. Disitulah tanah itu benar-benar akan menjadi tanah yang subur untuk menghasilkan tuaian yang istimewa dan dahsyat bagi saudara dan saya. Jadi saudara dan saya harus menabur karena Tuhan yang menentukan ladang itu, karena Tuhan yang menentukan tanah itu, maka hasil tuaiannya pasti akan dahsyat. Yang keempat, mengapa tuaian itu sangat istimewa? Karena waktu para murid itu menaburkan benih roti, mereka percaya pada apa yang Yesus perintahkan. Jadi Yesus yang suruh 5 roti itu ditaburkan bagi 5.000 lebih orang. Mereka tidak komplain. Ini peristiwa ini sama dengan peristiwa Yesus membuat mujizat. Air berubah menjadi anggur. Pelayan-pelayan itu ikutin aja. Jadi ada ketaatan kepada Tuhan dalam segala hal. Maka benih yang kita taburkan itu pasti akan menjadi tuaian yang dahsyat dan istimewa. Memang perintahnya aneh, suruh 50.000 orang lebih duduk, lalu 5 roti itu dibagi-bagikan. Ini kan aneh. Para murid bisa komplain, gak bisa cukup Yesus. Tapi mereka memilih taat dan mereka mulai mengerjakan apa yang Yesus katakan. Dan terjadilah orang-orang itu, 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Alkitab berkata mereka makan dengan kenyang. Bahkan akhirnya sisa 12 bakul. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir, poin yang keempat, mengapa tuaian itu istimewa dan terjadi dalam satu hari dari taburan mereka?
karena Allah melakukan percepatan dalam tuaian itu. Harusnya belum waktunya menuai, tapi tuaian itu datang. Tuhan berkata buat saudara dan saya butuh itu. Kalau saudara dan saya menabur sesuai apa yang Tuhan katakan dari poin 1 sampai poin 4. Perhatikan di poin yang kelima, dia akan membuat percepatan bagi benih yang kita tabur. Sehingga kita akan mengalami percepatan dalam tuaian. Kita akan menuai seperti para murid menuai. Habis menabur, kemudian orang yang menabur menikmati taburan roti itu, tiba-tiba tuaian datang bisa mengumpulkan 12 bakul penuh. Pertanyaannya pagi ini buat saudara dan saya. Apakah kita benar-benar sudah melakukan dari poin 1 sampai ke poin yang keempat? Supaya kita mengalami percepatan dalam tuaian yang istimewa dari Allah. Jika sudah, teruslah lakukan. Jika belum, marilah lakukan itu. Berapapun apapun jenis benih yang Allah taruh di tangan saudara. Sebelum kita menabur, mari kita letakkan di tangan Tuhan dalam doa. Mari kita percayakan itu ketika ada di tangan Tuhan, dia akan diubah menjadi benih yang luar biasa. Mari kita taburkan di ladang yang Allah tetapkan bagi kita. Dan mari kita tetap percaya dan taat ketika Allah menyuruh kita menabur. Karena Allah akan melakukan percepatan ilahinya untuk membuat taburan kita menjadi tuaian yang tercepat dan istimewa kita dapatkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima tuaian yang istimewa dari Tuhan. Amin.